Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala ay wa yajibu 'alal mukallafi ayya taqida wa ayya rifa bi anna allaha mukhalafatul lil hawadisi wa ma'nahu annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadisi falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadisi wadidduha al mumatsalatu. Para alim ulama, asatid wal asatijah, wabil khusus pengurus Masjid Jami Al-Hidayah, para orang tua hadirin, kaum muslimin wal hadirat, kaum muslimat, jamaah salat subuh dan ta'lim subuh rahimakumullah. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pada pagi hari ini. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik, hidayah yang paling tinggi, hidayah yang paling luhur. Tidak ada hidayah yang mengalahkan ketinggiannya, keluhurannya, mengalahkan hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan, meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki kita, melanggangkan kedua belah tangan kita, mendatangkan, mendudukkan kita di rumahnya yang paling mulia, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anugerah hidayatut taufik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu tolabul ilmi. Salawat beserta salam semoga terlimpah tercurah keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita yang duduk dalam majelis mulia ini. Tentu harapan kita kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kajian kita pada pagi hari ini masih membahas sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat mukhalafatu lil hawadisi. Sifat yang apabila diurut daripada global sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita pelajari dan wajib kita yakini adalah merupakan sifat yang keempat. Sedangkan apabila dari pembagiannya karena sifat 20-nya Allah Subhanahu wa taala itu dibagi kepada 4 bagian. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua adalah sifat salabiyah, yang ketiga adalah sifat ma'ani, dan yang keempat adalah sifat maknawiyah. Sifat nafsiyah jumlahnya ada 1, yaitu sifat wujud. Sifat salabiyah jumlahnya ada 5, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, kemudian wahdaniyat. Sedangkan sifat ma'ani jumlahnya ada 7, kudrot, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Dan sifat maknawiyah jumlahnya ada 7, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron, dan yang ke-7 mutakalliman. 1 nafsiyah tambah 5 salabiyah tambah 7 ma'ani tambah 7 maknawiyah, jumlahnya ada 20 sifat. Kemudian sifat salabiyah jumlahnya ada 5, kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi. Jadi kalau diurut secara global, mukhalafatul lil hawadisi merupakan sifat keempat. Tapi kalau ditinjau dari bagian sifat salabiyah, sifat mukhalafatul lil hawadisi adalah merupakan sifat bagian yang ketiga. Mukhalafatul lil hawadisi artinya adalah berbeda dengan yang baru, berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala harus diyakini oleh kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Yang kedua, harus ditolak oleh akal goriji kita, akal sehat kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluk, berarti Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk. Uraiannya mari kita ikuti sebagai berikut. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, ay wa yajibu alal mukallafi, wajib kepada mukallaf. Seperti yang diulang-ulang dijelaskan bahwa ketika ada kata-kata wajib di dalam lingkup pembahasan ilmu tauhid, pastikan maknanya ada 2. Wajib yang pertama indal akli,
Wajib yang kedua adalah inda syar'i. Artinya apa? Wajib menurut akal. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mukhalafatu lil hawadisi. Akal goriji kita wajib menemukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa memastikan akal goriji kita, akal sehat kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berbeda dengan makhluk. Kemudian yang kedua, menolak akal goriji kita, ini mustahil namanya. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk. Karena kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluk, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Keyakinan semacam ini di dalam ilmu tauhid dinyatakan wa ayya takida. Ayya takida itu ada 4 tahapan, 4 tingkatan. Keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang disebut tingkatan al-wahmu di angka 25%. Tingkatan yang kedua adalah asyaku. Keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di angka 50%. Yang ketiga adalah az-zonnu. Tingkatan keyakinan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di angka 75%. Yang terakhir al-yakin. Tingkatan yang terakhir, tidak ada tingkatan lagi, hanya ada 4, yaitu al-yakin. Tingkatan yakin seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di angka 100%. Jadi yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalamnya kepada sifat mukhalafatul lil hawadisinya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus al-yakin 100%. Jangankan 25%, 50%, 75%, hatta 99,9% ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bulat 100%. Jelas perintahnya dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Wa'budullaha, Ibnu Abbas menyampaikan dalam tafsirnya, ainu wahidullaha, mentauhidkan kepada Allah, meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus 100%. Wala tusyriku bihi syai'ah, jangan pernah ada sekutu dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syai'a, walaupun sebesar biji zarrah. Dulu ulama menafsirkan sebesar biji zarrah, biji sawi, biji zarrah itu. Karena tidak ada biji yang paling kecil yang bisa ditemui oleh manusia pada saat itu adalah sekecil-kecilnya biji kecuali biji sawi. Akan tetapi sekarang kan sudah modern. Ada yang lebih kecil lagi yang disebut dengan molekul. Bahkan ada lagi yang lebih kecil lagi disebutnya dengan atom. Atau bahkan nanti ada temuan, ada yang lebih kecil lagi dari atom. Wala tusyriku bihi syai'a. Jangan pernah ada sekutu kepada Allah, ada yakin selain kepada Allah dalam hati kita, walaupun lebih kecil daripada atom, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus bulat 100%. La ilaha illallah. Ini yang disebut dengan wa ayya takida. Tidak cukup dengan wa ayya takida. Karena yang yakin kepada 100% kepada keyakinan yang ia yakini itu banyak. Tapi harus masuk kepada wa ayya rifa. Harus memakrifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Patokan makrifat itu sudah pernah disampaikan, idrokun
jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudu muwafiqun lil waqi'i nasyi'un andalilin ma'al iddi'ani wal qabul. Jadi seseorang tidak akan bisa mencapai makrifat kecuali yang pertama adalah harus idrok jazim. Mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mukhalafatul lil hawadisi. Keyakinan kita terhadap pengetahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatul lil hawadisi adalah betul-betul merupakan keyakinan yang tidak sedikit pun ada keraguan. Idrok jazim. Yang keyakinan kita jangankan diancam oleh pistol, diancam oleh senjata yang lebih besar daripada pistol. Andai ada senjata yang lebih besar daripada senjata-senjata yang ada, dihadapkan ke kepala kita untuk merubah keyakinan kita bahwa Allah tidak memiliki sifat mukhalafatil hawadisi, maka orang yang memiliki keyakinan 100% melalui sebuah idrok jazim bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatil hawadisi, ia menyatakan lebih baik nyawa keluar ketimbang yakin yang keluar. Ini disebutnya idrok jazim. Yang kedua adalah makrifat itu harus muwafiqun lil waqi'i. Apa yang kita yakini 100% itu, Allah yang kita yakini bukan Allah yang ini. Ini sering diulang-ulang. Bukan Allah yang itu. Tapi memang Allah yang hakiki. Yang memiliki sifat mukhalafatul. Allahnya bukan yang ini, bukan Allah yang itu. Tapi Allah yang hakiki. Karena ada orang yang memiliki keyakinan 100%, tapi salah menunjuk Allah. Tidak sesuai. Di sebelah sana, katanya ada Allah Bapa, Allah Emak, Allah Anak. Ini kan menurut akal goriji kita, kalau ada Allah berbapa, Allah beremak, Allah beranak, ini kan sifat makhluk. Yang suka beranak itu siapa? Yang emak bapak itu kan makhluk. Kalau dinisbatkan kepada manusia, yang ada emaknya, ada bapaknya, ada anaknya, itu kan tikus juga ada emak, ada bapaknya. Menghina benar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah ada bapaknya, ada emaknya, ada anaknya. Ini nggak boleh nih ngomong begini di negara kita. Namanya penistaan agama. Tapi kulil haq walau kana mur. Katakan hak walaupun pahit. Ini harus dikatakan. Di sebelah sana ada yang meyakini 100%. Tapi yang diyakini bukan muwafiqun lil waqi', Allah yang sesuai dengan kenyataan. Bukan Allah yang hakiki. Ada Tuhan Wisnu, Brahma, betul. Ada yang begitu. Mereka kalau nggak yakin 100% nggak bawa sinyo. Betul nggak? Bawa sinyo nggak kira-kira kalau nggak 100%? 100%. Tapi keyakinan mereka, keyakinan yang tidak muwafiqun lil waqi'. Tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa Allah itu bukan, yang sesungguhnya bukan Allah itu. Yang di sana 100%, yang di sana juga 100%. Keyakinan kita bukan keyakinan yang itu, bukan keyakinan yang ini. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, la ilaha illallah. Nanti kita akan urai sedikit-sedikit biar sampai kepada mukhalafatul lil hawadisi yang diharapkan, di mana kita dapat membedakan mana Allah, mana makhluk. Kemudian yang ketiga harus nasyi'un an dalilin. Harus ada dalilnya.
Nah mereka punya dalil enggak? Kalau yang ia yakini 100% itu bahwa Allahnya itu, ada enggak dalilnya? Kita nih punya dalil. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai kepada Allah Subhanahu wa taala syai'un. Sebesar biji jarah pun, sebesar atom pun, sebesar molekul pun, kalau Allah yang lebih kecil lagi, tidak ada yang bisa menyerupai walaupun sekecil itu. Kan kalau Allahnya mereka, Allah bapak, emak, anak, apa menyerupai makhluk apa enggak? Bukan saja menyerupai, itu makhluk. Jadi nggak boleh menyembah sama makhluk. Yang disembah itu harus Al-Khaliq. Jelas dalilnya. Kemudian setelah kita tahu dalilnya, apa yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul hawadisi, jelas Allahnya bukan yang ini, bukan yang itu, tapi Allah yang hakiki. Dalilnya jelas dalam Al-Quran. Laisa kamislihi syai'un, di mana kita tahu bahwa Al-Quran itu di dalam surat Al-Baqarah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alif Lam Mim. Ini disebutnya ayat mutasyabbihat. Kalau enggak mondok, enggak akan tahu ayat makna daripada alif, lam, dan mim itu. Kalau ngaji pasti ketemu, karena ini masuknya ayat mutasyabbihat, bukan ayat muhkamat. Sebagian mufassirin menyatakan alifnya adalah Allah, lamnya adalah Jibril alaihissalam, kemudian mimnya adalah Muhammad. Artinya apa? Ini Al-Quran datang dari Allah melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada mim Muhammad Rasulullah. Dzalikal kitabu, ayat kedua. Ini kitab apa? Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk. Petunjuk untuk apa? Salah satunya di antaranya petunjuk untuk di mana kita mendapatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadits, dijelaskan oleh Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada kamislihi yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala syai'un, walaupun sesuatu itu sekecil atom. Kalau ada yang lebih kecil lagi tidak. Jadi bersih Allah Subhanahu wa taala daripada serupa dengan makhluk yang diciptakan. Ini disebutnya makrifat, harus berdasarkan dalil. Kemudian yang terakhir, tidak sampai kita idrok jazim yang membuat kita memiliki keyakinan 100% yang tidak akan berubah, tidak ada keraguan. Kemudian bahwa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah ini, bukan Allah itu, tapi Allah yang hakiki. Kemudian didukung oleh sebuah dalil, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai kepada Allah syai'un, sesuatu apapun, sekecil apapun tidak ada. Allah bersih daripada sifat makhluk. Kemudian yang keempat, ma'al iddi'ani wal qabul. Apa itu ma'al iddi'ani wal qabul? Yang pertama iddi'an. Iddi'an itu mengakui. Wal qabul itu menerima. Baru jadi makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatul lil hawadisi. Dan kita menerima Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rob kita, Rob aku.
sedikit ingin diberikan sebuah gambaran bahwa di alam ini sesungguhnya hanya ada dua saja. Yang pertama yang disebut dengan Al-Khaliq, artinya pencipta. Yang kedua yang disebut dengan Al-Makhluk, artinya yang diciptakan. Ma huwal makhluk kullu ma siwallah. Makhluk itu setiap segala sesuatu selain daripada Allah. Untuk bisa menyatakan lebih dalam lagi bahwa di alam dunia ini ada Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala, ada Al-Makhluk kullu ma siwallah, setiap segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering dicontohkan, sering digambarkan, tapi untuk lebih menguatkan dalam rangka pemahaman sifat mukhalafatul hawadisi akan Abah ulangi gambaran ini. Kalau kita menemukan satu daun yang telah terpisah dari tangkai, kemudian kita tanyakan ke IPB yang ahli di bidang pertanian, ini yang menciptakan siapa? Pasti kata dosen-dosen IPB yang konon ahli di bidang pertanian sampai dengan rektornya, ini bukan ciptaan saya. Dan ini tercipta melalui sebuah proses yang sangat panjang. Tidak ada pohon di dunia ini kecuali berawal dari biji. Kemudian tidak ada pohon yang tumbuh dari biji kecuali melalui sebuah proses biji itu dimasukkan ke dalam tanah. Ada biji, ada tanah pun tidak serta-merta ia langsung tumbuh, ia harus ada air. Makanya para petani cari air di mana-mana, betul? Untuk menumbuhkan si biji yang sudah masuk ke dalam tanah agar ia tumbuh. Kemudian ia baru tumbuh setelah ada biji, tanah, dan air, maka ada dahan, ada ranting, ada daun, ada bunga, kemudian ada buah. Sampai di sini ada pertanyaan, yang menciptakan biji siapa? Kalau orang IPB enggak ngaku, kira-kira siapa? Siapa yang menciptakan biji? Nggak ada yang ngaku, tapi pasti ada yang menciptakan. La ilaha kecuali Allah. Yang menciptakan tanah siapa? Pasti Allah. Di sini jangankan tanah ini desa apa namanya? Ini desa apa? Sekarwangi. Mekarwangi, tanah semua bukan? Tanah semua bukan? Tanah. Begitu. Se-Kota Bogor tanah semua bukan? Tanah. Se-Jawa Barat tanah bukan? Pulau Jawa tanah. Se-Indonesia tanah. Sedunia tanah. Ini tanah-tanah yang banyak ini jangan desa sesendok. Bisa nggak Bapak ciptakan ini sesendok? Pasti nggak ada. Jawabannya kembali kepada Allah. La ilaha illallah. Air, jangan sesumur, sesungai, selaut, setetes. Pasti jawabannya Allah. Jadi yang menghidupkan biji di dalam tanah, kemudian air sehingga jadi pohon siapa? Kita akan lebih dalami lagi. Ada dahan, ada ranting, ada daun, ada buah. Buah itu bertahap. Tadinya kecil dulu. Kalau orang Sunda bilang pentil.
Bahasa Indonesia pentil apa Pak? Ada nggak guru bahasa Indonesia di sini? Pentil itu apa? Buah kecil. Setiap buah kecil warnanya hijau. Ketika buah kecil hijau itu pastikan rasanya pahit. Yang menjadi pertanyaan, kepada setiap buah yang masih kecil yang warnanya hijau, itu yang ngecat hijau siapa? Pak, yang ngecat hijau siapa? Nah, ini jawabannya. Begitu. Nah, kira-kira Allah Ma, Allah Bapak, Allah Anak bisa nggak ngecat hijau seluruh? Kira-kira Wisnu Brahma ini nggak boleh ngomong begini. Ini diborgol nanti Abah ini. Begitu. Tapi nggak apa-apa. Kita kira bisa ngecat hijau nggak? Udah hijau, rasanya pasti pahit. Yang bikin rasa pahit siapa kira-kira? Ada yang membuat, ada yang punya kekuatan setiap buah yang warna hijau disuntikan rasa pahit? Ada nggak? Berapa suntikan? Dari mana ngambil rasa pahitnya? La ilaha. Naik lagi warnanya kuning. Rubah warna, rubah rasa jadi asam. Yang ngecat kuning siapa? Yang bikin rasa asam siapa? Ini dalam rangka mencari hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pindah lagi warnanya merah, rubah warna jadi manis. Nah, kita hari ini banyak yang makan buah cuma ngomong manis doang. Karena nggak ngaji subuh di Al-Hidayah, nggak ingat kepada Allah yang bikin warna merah kemudian rasanya manis. Mestinya subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Allah telah kirim buah yang punya rasa manis dan mendatangkan vitamin untuk kuat badan saya. Subhan. Jadi ini adalah untuk membedakan mana al-khaliq, mana al-makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah." Apabila kamu bertanya kepada mereka orang-orang kafir, siapakah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Termasuk siapa yang menciptakan buah itu? Mereka akan menjawab Allah. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena persyaratan daripada makrifat itu tidak cukup mengakui, tapi harus menerima Allah itu sebagai Rabb-nya. Makanya ada yang disebut dengan segat tasdik, segat makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Raditu billahi robba. Ini pengakuan setelah penerimaan. Ini penerimaan setelah pengakuan. Diakui bahwa Allah sebagai pencipta, diterima bahwa Allah sebagai Rabbku. Oleh karenanya ada segat tasdik yang disebut raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Kata-kata Rabb di dalam Al-Quran, mufassirin menjelaskan maknanya ada 4. Rabb itu adalah Al-Khaliq. Artinya syarat untuk menjadi pencipta, syarat untuk menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala harus punya sifat Al-Khaliq sebagai pencipta. Nah, yang mereka yakini punya enggak sifat Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua as-sahib, memiliki, harus memiliki, dimiliki oleh Allah setiap segala sesuatu yang diciptakan olehnya. Kemudian yang ketiga al-malik, dirajai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi raja seluruh alam ini. Apalagi ketika kita melihat tafsir Imam Dohak dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam rangka menafsirkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada Robnya. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya milik Allah.
Segala makhluk tidak ada punya hak untuk mendapatkan pujian. Karena segala sesuatu yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pujian kepada makhluk akan kembali pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alam. Rob itu maknanya ada 4. Al-Khaliq, As-Sohib, Al-Malik, Al-Hafiz. Yang menciptakan, yang memiliki, yang merajai, yang memelihara. Memelihara apa? Al-alamina. Kalimah jama muzakkar salim. Kata Imam Dohak, jumlah alam yang diciptakan, yang dimiliki, yang dirajai, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, jumlahnya ada 18.000 alam. Salah satu alam diantaranya adalah alam Jabarut. Ulama mufassirin katakan Jabarut itu adalah alam dunia. Itu bintang-bintang yang kita lihat tadi malam bergantung tanpa benang. Kalau tidak ada yang menciptakan, ada nggak? Kemudian yang menggantungkan tapi padahal tanpa benang kemudian tidak jatuh. Ada nggak kekuatan yang dapat menggantungkan sesuatu tanpa alat menggantung kemudian tidak jatuh? Ada nggak? Coba siapa teknologi yang mana? Cari. Mau ke Amerika, ke Soviet, cari. Ada nggak? Sesuatu bergantung tanpa alat penggantung tapi nggak jatuh. Nggak ada. Kecuali kekuatan Allah. Karena Allah yang memelihara. Matahari terbit ufuk timur, tenggelam di ufuk barat. Yang menerbitkan siapa? Yang menenggelamkan siapa? La ilaha, ini Allah yang kita yakini, yang kita akui, dan kita menerima bahwa Dia adalah sebagai Rob kita. Raditu billahi Rabb. Oleh karenanya dalam sholat 5 waktu, pada saat ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu pakai iya muqaddarah, bukan Rob. Tapi pakai iya muqaddarah sebagai sebuah pengakuan, penerimaan. Menerima Allah itu sebagai Rob kita. Maha suci Allah. Robku al-azim, yang maha agung. Dimasukkan ke subhana rabbiyal azim. Rabbi, ini pengakuan dan penerimaan. Dalam sujud, subhana rabbi, itu ya muqaddarah. Robku al-a'la, yang maha tinggi. Sinkron antara kalbu kita dengan perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dalam sebuah keterangan, la yasihul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seseorang kecuali dia makrifat, tahu kepada zat yang ia ibadahi pada saat ia ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ini makrifat. Ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Meyakin dalam hatinya Allah itu ada, Allah itu mukhalafatul lil khawadisi, diterima bahwa Rob itu sebagai Robnya. Ketika ini terjadi, maka ketika kita masuk ke alam kubur itu karena kelihatannya kubur. Akan tetapi sesungguhnya bukan alam kubur, tapi alam barzah. Alam di mana membatasi antara alam dunia dan alam akhirat. Itu disebutnya alam barzah. Nanti pada satu saat, begitu kita semuanya sudah berada di alam barzah, 7 langkah ditinggalkan oleh yang mengkubur, kita hanya sendirian di alam kubur. Akan tetapi ketika kita memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kubur kita
akan seluas mata memandang. Ketika kita memiliki makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah sebagai Rabbku, menerima Allah sebagai Rabbku, maka alam kubur akan seperti raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, tidak ditanya orang mana Bapak, tidak, tapi yang ditanya makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man rabbuka? Kalau pertanyaan pertama sukses, kita jawab. Pertanyaan berikutnya sukses. Maka karena kita ngaji tauhid, bahwa kita mengakui yang menciptakan alam ini, bahkan seluruh alam, dari 18.000 alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah. Dan menerima bahwa Allah pencipta itu sebagai Rabbku. Maka ketika kita ditanya di alam kubur, akan dapat menjawab Allahu Rabbi. Sebagaimana kita mensinkronkan antara yakin kita dengan amal perbuatan kita di alam dunia, mulai ibadah sholat kita, maka di dalam kubur kita akan menjawab Allahu Rabbi. Kalau sudah bisa menjawab yang pertama, jawaban pertanyaan begitunya akan sukses dan akan selesai. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ilmu tauhid, untuk sampai kepada menghilangkan sakwa sangka kita, waham kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki sifat mukhalafatul hawadisi. Sedikitnya ada 10 yang harus kita ketahui untuk dapat menguatkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mukhalafatul hawadis. 1. Allah tidak terlibat dengan makulat. Nah, ini bahasa tauhid. Apa itu makulat? Makulat itu yang pertama depan, yang kedua belakang. Itu makulat. Yang ketiga kanan atau kiri. Kemudian yang kelima bawah atau atas. Yang keenam. Yang ketujuh melekat, berpisah. Itu yang ke-7 dan ke-8. Yang ke-9, ke-10, ini makulat itu ada 10. Di dalam, di luar. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak di depan, tidak di belakang. Allah Subhanahu wa taala tidak di kanan, tidak di kiri. Allah Subhanahu wa taala tidak di bawah, tidak di atas. Oleh karenanya hentikan kata-kata bagaimana yang di atas saja. Hentikan. Karena Allah tidak memiliki sesuatu yang tempat di bawah atau di atas. Hentikan itu. Bilang saja bagaimana Allah. Katakan Allah. Allah tidak melekat, tidak berpisah. Dan yang terakhir, Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam. Karena bahasa makulat yang 10 ini adalah bahasa untuk makhluk. Yang di depan, yang di belakang itu untuk makhluk. Yang di kanan, yang di kiri itu untuk makhluk. Yang di bawah, di atas untuk makhluk. Melekat, berpisah itu untuk makhluk. Di luar, di dalam itu untuk makhluk. Tidak bisa disamakan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Itu yang pertama. Jadi hentikan kata-kata bahwa Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang di atas. Kalau tikus gimana di atas itu? Bagaimana Allah saja. Allah biar memenuhi rongga kalbu kita di mana kita sering mengucapkan Allah, 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 Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diperkirakan. Memperkirakan
dikira-kira karena Allah itu begini sehingga Allah itu. Ini sudah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, mengira-ngira Allah subhanahu wa ta'ala ketika berjumpa dengan bintang. Oh ini Allah, ini Tuhan, kata Nabi Ibrahim. Ternyata besoknya tenggelam. Kata Nabi Ibrahim, masa Tuhan timbul tenggelam? Melihat matahari, hada akbar, ini Tuhan. Sore-sore tenggelam, kata Nabi Ibrahim. Masa Tuhan timbul tenggelam? Akal gorezi Nabi Ibrahim berputar. Oleh karenanya akal ini mendapatkan tempat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat berjumpa dengan Allah dalam pengertian yang hakiki, dalam pengertian yang luas. Oh, kata Nabi Ibrahim, kalau begitu Allah itu bukan matahari, Allah itu bukan bintang, Allah bukan bulan, Allah bukan bumi, Allah bukan gunung, Allah bukan sungai, Allah bukan laut, Allah bukan langit, tapi Allah subhanahu wa ta'ala pencipta semuanya itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardo wa ma bainahuma. Habis waktunya. Kemudian yang ketiga, yang kedua Allah tidak bisa dikira-kira. Kemudian yang ketiga, Allah tidak menerima pembagian. Kita kan Allah yang esa. Bahkan lebih daripada itu bahasa kita, Allah yang Maha Esa. Seperti apa bahasa esa itu? Karena yang esa itu banyak. Bahkan ada kata-kata esa hilang, dua terbilang. Apakah esa yang itu? Betul? Ini esa yang mana? Mana Pak Anton? Ada Pak Anton? Ada Pak Anton, mana Pak Anton? Ya cek Pak Anton ngaji ini jerotuing tak apa. Nggak apa-apa Pak ya, supaya kita sampai begitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang harus begini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak menerima pembagian. Kalau dikatakan Allah itu satu, satunya berbeda dengan satunya makhluk. Satunya makhluk itu setengah tambah setengah berapa? Satu. Satunya makhluk itu 3/4 tambah 1/4 berapa? 1. 99% tambah 1% berapa? 1. Satunya Allah bukan itu. Tapi satunya Allah diajarkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Qul huwallahu ahad. Allah itu ahad, bukan wahid. Wahid itu untuk makhluk. Wahid, hiji, isnen, dua. Itu untuk makhluk. Tapi Allah punya bahasa tersendiri. Allah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahu ahad. Bukan Allah wahid. Karena ahad hanya untuk Allah. Wahid untuk makhluk. Yang menerima pembagian. Setengah tambah setengah. 1. Itu namanya wahid. 1/4 tambah 3/4 1, namanya wahid. Allah itu ahad yang tidak menerima pembagian. La ilaha, Allah yang itu. Yang ini diajarkan oleh Nabi kita kepada Bilal bin Rabah al-Habsyi. Ingat Bilal bin Rabah al-Habsyi sudah ditonjok oleh Umayyah bin Khalaf, mulutnya, bibirnya hancur, giginya rontok oleh patung yang terbuat dari batu. Dicambuk, digerek keluar, dijemur di terik panas matahari. Bukan matahari Indonesia, matahari Mekah, matahari Saudi. Diikat tangan, diikat kaki, digencet batu. Tapi apa yang terjadi? Ahad. Ahad, betul? Lihat sejarah. Ahad. Allah yang hakiki. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal.
Pada saat Bilal mendorong roda gandum, mengucapkan ya Lata, ya Uja, ya Hubal, ya Manat, maka diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau engkau ingin mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka engkau ganti keyakinan dari keyakinan kepada makhluk menjadi keyakinan kepada yang Khalik. Kata Bilal, siapa yang Khalik itu? Yang Ahad. Siapa yang Ahad itu? Yang menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Apa yang ada antara 7 lapis langit, 7 lapis bumi, yang menciptakan aku, menciptakan kamu. Keluarkan keyakinan kepada makhluk, satu-satunya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan sebentar, kamu menjadi orang bahagia, kamu menjadi orang mulia. Kata Bilal, aku ini orang yang paling miskin, paling papa. Aku ini orang yang paling rakyat, paling jelata. Hanya dengan mengeluarkan keyakinan kepada makhluk, memasukkan satu-satunya keyakinan kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rubah, didorong, ya Ahad, ya Ahad. Maka Bilal, siapa yang gak kenal Bilal sekarang? Punya kemuliaan, punya kebahagiaan. Besok di akhirat ada sebuah cerita yang sangat luar biasa. Itu surga tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ada sebuah cerita yang sangat menarik, karena Bilal terlebih dahulu datang ke masjid, dia sebagai seorang muadzin, Rasulullah biasa sholat di kamar, baru datang ke masjid. Maka besok nanti di akhirat ketika Allah mau masukkan Nabi kita Muhammad SAW ke dalam surga, maka melalui seekor kuda, yang kuda itu diciptakan oleh Allah, dihias oleh Allah, sangat luar biasa, tapi yang nuntunnya Bilal. Yang nuntunnya Bilal. Subhat. Kira-kira kalau yang nuntun Bilal, kaki siapa dulu yang masuk ke dalam surga? Subhanallah. Mudah-mudahan yakin ini dapat kita dapatkan, sehingga kita sama-sama masuk dengan Rasulullah SAW, dengan Bilal bin Rabah al-Habsyi yang memiliki keyakinan Allahu Ahad, bukan Allah yang wahid, Allah yang memiliki sifat makhluk. Kita ini meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat hakiki ketuhanan. Insya Allah masih ada 7 lagi yang belum kita bahas mengenai tentang untuk dapat menghilangkan waham kita kepada sifat mukhalafatul hawadisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu sebulan yang akan datang. Mudah-mudahan hati kita nunggu sebulan yang akan datang. Kalau nunggu sebulan akan datang, kemudian walaupun ilmu tauhid yang kita pelajari belum sampai makrifat yang sesungguhnya kita dapatkan, tapi ada sebuah usaha, ada sebuah kerinduan ingin mendapatkan makrifat, maka kemudian kita di tengah jalan meninggal dunia, Allah akan kumpulkan kita dengan orang-orang yang sudah cukup makrifatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon doa kepada semuanya. Abah ini udah 67 tahun, tapi sekarang ini jadwal di 4 satu hari, harus lari ke jam 9, lari nanti jam 1, lari sampai malam lagi, 4 jadwal termasuk di sini. Ini pala ini sesungguhnya sudah susah ini, sudah lihat bapak-bapak ini sudah sepotong udara ini sesungguhnya, tapi Allah masih berikan kekuatan untuk bisa menyampaikan ilmunya. Mohon doa Allah berikan panjang usia, sehat zohir, sehat batin, terutama untuk bisa menyampaikan risalatut tauhid, risalahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap umat manusia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.